Halo, selamat pagi anak-anak semua di rumah. Hari ini kita belajar tema 7 ya. Masih tetap dengan benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Untuk kali ini kita belajar tentang subtema 3, tanaman di sekitarku. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini tentang tanaman di sekitar kamu? Sebelum belajar, yuk kita keluar rumah dulu. Lihat di sekitarmu ada tanaman apa ya? Apakah ada tanaman bunga? Atau ada pohon? Coba kita temukan satu-satu. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengenal aturan merawat tanaman. Masih ingat nggak apa itu aturan? Ya, aturan dibuat untuk kita patuhi. Jadi, jika ada aturan merawat tanaman, maka kita harus mematuhinya. Kamu tadi sudah pergi keluar rumah kan, memperhatikan tanaman di sekitar kamu? Coba lihat, ada tidak ya tanaman seperti yang ada di video ini? Bunga anggrek, bunga matahari, dan juga tanaman aglonema. Nah, bunga-bunga itu sangat cantik, indah dipandang mata, membuat hati kita tenang saat melihatnya. Tanaman juga makhluk hidup yang harus dirawat. Oleh karena itu, tanaman di sekitar rumah harus kita rawat dengan baik. Nah, sekarang kita mempelajari aturan cara merawat tanaman. Apa aja sih cara-cara yang kita lakukan untuk merawat tanaman? Yang pertama, jangan lupa tanaman itu harus dipupuk dan disiram secara rutin. Rutin artinya setiap hari atau terus-menerus dengan waktu yang sama. Contohnya, jika kita siram hari ini di pagi hari, maka besok pagi juga akan kita siram. Besoknya lagi di pagi hari kita siram. Itu artinya rutin, setiap hari. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menjauhkan tanaman liar dari sekitar tanaman kita. Kenapa? Karena tanaman liar itu bisa merusak tanaman kita. Contohnya rumput. Itu bisa merusak tanaman bunga kita. Oleh karena itu, kita harus mencabut rumput yang merusak tanaman kita. Rumput liar itu mengganggu. Oleh karena itu, kita harus mencabut rumputnya agar tidak mengganggu tanaman kita. Nah, itu dia aturan cara merawat tanaman di sekitar kita. Nah, setelah kita belajar tentang cara merawat tanaman, maka kita harus mempraktekkannya. Memiliki tanaman yang subur membuat hati merasa gembira. Kenapa? Itu artinya kita tidak sia-sia merawat tanaman. Kita menyiramnya, kita memupuknya, itu kita mengeluarkan tenaga untuk melakukannya. Nah, itu tidak sia-sia karena tanamannya tumbuh subur. Dan saat tanaman itu tumbuh subur, membuat hati kita terasa gembira. Nah, tanaman di sekitar rumah yang terawat membuat lingkungan menjadi asri. Kalau di rumah kita banyak tanaman seperti bunga, kemudian tanaman-tanaman yang lain, mungkin buah, membuat lingkungan di rumah kita menjadi asri. Tanaman itu juga membuat udara menjadi segar. Nah, oleh karena itu, tetap kita harus merawat tanaman di sekitar kita. Selain pupuk dan air, tanaman juga membutuhkan sinar matahari. Hah? Sinar matahari? Untuk apa sinar matahari buat tanaman? Nah, tanaman itu membutuhkan sinar matahari untuk mengolah makanannya. Proses itu disebut dengan fotosintesis. Nah, pada saat proses fotosintesis itu, sinar matahari yang dibantu dengan zat hijau daun
akan membantu tanaman itu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, tanaman itu tidak seperti manusia, tidak seperti binatang yang berburu untuk mendapatkan makanannya. Tanaman itu bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Itulah sebabnya tanaman itu memerlukan sinar matahari yang cukup. Oke, anak-anak? Nah, jangan letakkan tanaman di tempat yang gelap ya, bisa-bisa layu dan mati. Jadi, anak-anak jangan lupa ya, bahwa sinar matahari berguna untuk mengolah makanan pada tumbuhan. Namanya tadi disebutlah itu dengan fotosintesis. Nah, tanaman disiram pada saat pagi dan sore agar tidak layu. Nah, menyiram tanaman pada saat pagi dan sore secara rutin, akan membuat tanaman tetap segar dan tumbuh dengan baik. Tanaman dipangkas agar tampak indah. Kenapa? Nanti tanamannya terlalu besar, bisa merusak pemandangan. Oleh karena itu harus dipangkas dan dirapikan agar tampak indah. Nah, kamu boleh melihat tanaman di sekitar rumahmu. Jika tumbuh subur, kamu boleh memuji ibu kamu ya. Kamu boleh mengatakan, "Wah, tanaman ibu sangat subur." Nah, kali ini kita belajar tentang kalimat pujian. Kalimat pujian dapat digunakan untuk menyampaikan suatu penghargaan. Nah, ibu sudah merawat tanaman dengan baik. Oleh karena itu kita harus memberikan suatu penghargaan, yaitu berupa pujian. Kamu harus memuji ibu kamu karena merawat tanaman dengan baik. Kita juga bisa memuji ibu kita yang memasak makanan yang sangat enak setiap hari buat kita. Oleh karena itu, jangan pernah mengucapkan terima kasih. Sekaligus kamu puji. "Ma, masakannya sangat enak. Terima kasih ya." Nah, kalimat pujian itu berisi tentang kata-kata pujian. Kata pujian itu misalnya rajin. Contoh, "Wah, kamu rajin sekali." Selain dari kata rajin, bisa juga kata baik. Contoh, "Kamu baik sekali, mau membantu ibumu merawat tanaman." Nah, itu juga merupakan kalimat pujian. Selain itu, boleh juga dengan menggunakan kata bangga. "Wah, saya bangga memiliki teman seperti kamu." Nah, itu juga merupakan kata pujian. Merdu, bisa nggak ya kita buat menjadi sebuah kalimat pujian? Boleh. "Suaramu sangat merdu. Saya suka sekali mendengar kamu bernyanyi." Nah, anak-anak di rumah, apakah kamu senang jika kamu dipuji? Pasti senang. Kita dipuji saat kita berbuat baik. Berbuat hal yang baik adalah perbuatan yang terpuji. Dan saat kita dipuji, hati kita pun senang. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk berbuat hal yang baik. Nah, sekali lagi, kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atas kemampuan orang lain. Contoh, "Masakan ibu enak sekali, saya suka." Nah, itu kita memberikan pujian kepada ibu, karena ibu mampu memasak masakan yang sangat enak. Contoh kedua, "Suara kamu sangat merdu." Nah, itu menyatakan kekaguman kita atas kemampuan orang yang memiliki suara yang merdu. Karena tidak semua orang memiliki suara yang merdu. Contoh yang ketiga, "Kamu sangat rajin dan pandai." Nah, kita menyatakan kekaguman kita kepada orang yang rajin dan yang pandai.
Dan yang terakhir, kamu sangat rapi. Nah, di situ kita menyatakan pujian kita karena kita menyatakan kekaguman atas kemampuan orang untuk berbuat rapi. Tidak semua orang loh bisa menjadi anak yang rapi, tapi kamu adalah anak yang rapi. Nah, kalimat pujian dapat digunakan pada saat kita bermain peran. Nah, pernah nggak kamu bermain peran? Bermain peran itu sama halnya dengan melakukan percakapan di rumah seperti biasa. Nah, tapi bermain peran ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Bermain peran harus memperhatikan intonasi suara dan ekspresi wajah. Pada saat kita marah, kita menggunakan ekspresi wajah marah. Pada saat kita senang, kita menggunakan ekspresi wajah senang. Memberikan pujian pada saat bermain peran juga harus memperhatikan intonasinya dan bahasa yang santun, tulus, dan sungguh-sungguh. Memberikan pujian kepada orang di sekitar kita juga harus diberikan secara tulus dan sungguh-sungguh. Jangan kita mengatakan suatu pujian sementara teman kita atau kakak kita atau adik kita tidak pantas untuk dipuji. Kita memuji orang harus dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak sekalian. Terima kasih, God bless you.